Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman kelas 3D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini secara online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, yang telah mempersilakan kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai supervisi pendidikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 3D atas waktunya untuk hadir pada perkuliahan online pagi hari ini. Oke, kami dari kelompok 11 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurora Firda Nurhawa dan rekan saya. Saya Susilawati. Oke, untuk pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini yaitu pengertian supervisi pendidikan, kebijakan supervisi pendidikan, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, manfaat supervisi pendidikan, pendekatan supervisi pendidikan, teknik supervisi, model supervisi, jenis-jenis supervisi pendidikan, dan tantangan supervisi pendidikan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, mohon untuk teman-teman disimak dengan baik. Materi yang pertama ialah pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis menurut E. Mulyasa 2011, secara etimologis, supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Untuk pengertian supervisi pendidikan itu sendiri adalah suatu proses pengawasan, pembinaan, dan pengembangan dalam konteks yang dilakukan oleh supervisor pendidikan terhadap guru atau tenaga pendidik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya kebijakan supervisi pendidikan, yaitu ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah. Disebutkan ada 5 kompetensi kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Dan ada pula pada Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menyatakan bahwa guru, kepala sekolah, dan pengawas melaksanakan beban kerja 40 jam dalam 1 minggu di satuan administrasi pangkal yang dijabarkan dalam kegiatan pokok masing-masing. Ada pula pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas memimpin dan mengelola di satuan pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan. Menurut E. Mulyasa 2011, tujuan supervisi pendidikan yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan dalam belajar dan mengajar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif.
Yang kelima, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Yang keenam, mengembangkan esprit de corps guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan komunikasi satu sama lainnya, saling mengawasi di dalam suatu manajemen. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah sebagai fungsi penelitian. Supervisi berfungsi sebagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan sosial. Yang kedua, sebagai fungsi penilaian. Supervisi berfungsi untuk mengevaluasi kinerja guru dan siswa. Yang ketiga, sebagai fungsi perbaikan. Supervisi berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada guru dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran. Yang keempat, sebagai fungsi pembinaan. Supervisi berfungsi untuk membina guru agar dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat supervisi pendidikan. Manfaat supervisi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu manfaat supervisi pendidikan bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Untuk manfaat supervisi pendidikan bagi guru adalah kinerja guru terus mengalami peningkatan. Guru bisa lebih mudah berinovasi karena mendapatkan pembinaan dari supervisor. Guru dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Guru mendapatkan pengalaman baru dari supervisor. Kinerja guru akan selalu terkontrol. Yang kedua, manfaat supervisi pendidikan bagi peserta didik, yaitu kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik semakin meningkat. Kemudian, situasi pembelajaran akan semakin kondusif karena guru sudah mampu mengaplikasikan metode mengajar yang sesuai. Ketiga, peserta didik dituntut menjadi lebih kreatif. Kemudian yang ketiga, manfaat supervisi pendidikan bagi sekolah, yakni adalah peningkatan kualitas pembelajaran akan meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Kemudian meningkatkan jiwa kepemimpinan kepala sekolah. Menjadikan sekolah sebagai rujukan pendidikan bagi sekolah lain karena kualitas pembelajarannya yang selalu mengalami peningkatan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kerja saya, yaitu Susilawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin untuk melanjutkan. Selanjutnya di sini ada pendekatan supervisi pendidikan, di mana ini terbagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama itu di sini ada pendekatan langsung, di mana pendekatan langsung ini adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung dari supervisor kepada pihak yang disupervisi. Nah, pada pendekatan ini, supervisor akan memberikan pembinaan secara langsung kepada guru. Lalu di sini juga ada pendekatan tak langsung. Nah, pendekatan tak langsung ini pendekatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada pihak yang disupervisinya. Nah, pada pendekatan ini, pihak yang disupervisi, misalnya guru terlebih dahulu memaparkan laporan kinerjanya, barulah dari supervisor yang menanggapinya. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan kolaborasi, di mana pendekatan ini tuh adalah perpaduan antara pendekatan langsung dan juga tak langsung. Nah, pada pendekatan ini, supervisor bekerja sama dengan guru untuk menyusun kerangka solusi atas permasalahan guru dalam pembelajaran. Nah, komunikasi yang terjalin antara supervisor dan guru ini adalah komunikasi dua arah, di mana ini berarti supervisor itu berperan memberikan sejumlah pertanyaan tentang hal-hal yang dirasa belum jelas oleh guru. Lalu guru di sini akan merespon dengan cara memaparkan inisiatif terhadap hal-hal yang ditanyakan tersebut. Nah, di sini ada teknik supervisi ya, di mana ada dua macam teknik supervisi, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Ini menurut Gwain tahun 1961.
Di mana yang pertama di sini ada teknik supervisi individual, ini tuh bisa berupa kunjungan kelas atau kunjungan observasi, pertemuan individual atau kunjungan antar kelas. Boleh di-next. Nah, lalu yang kedua di sini ada teknik supervisi kelompok. Di sini sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang diperlukannya. Nah, teknik supervisi ini tuh berupa seperti pertemuan atau rapat-rapat, diskusi kelompok atau adanya pelatihan-pelatihan. Nah, di sini menurut Wen juga ada 13 teknik supervisi kelompok. Di antaranya ini di sini ada seperti kegiatan kepanitiaan untuk guru, kerja kelompok, laboratorium kurikulum, baca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, dharma wisata, kuliah atau studi, diskusi panel, perpustakaan jabatan, organisasi profesional, buletin supervisi, pertemuan guru, dan lokakarya atau konferensi kelompok. Nah, di sini ada model supervisi ya. Di sini ada model supervisi tradisional di mana dalam pendidikan ini umumnya ini tuh udah mencakup observasi langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui beberapa prosedur, yaitu prosedur praobservasi, observasi, dan juga post observasi. Nah, untuk praobservasi tersendiri ini tuh uh, observasi yang dilakukan sebelum supervisor tuh ke kelas, di mana supervisor akan melakukan wawancara dan diskusi dengan guru yang bersangkutan, entah itu mengenai kurikulum, metode, pendekatan, ataupun strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, lalu yang kedua ada observasi, di mana di sini supervisor akan melakukan observasi ke kelas langsung yang akan meliputi jalannya pembelajaran, seperti pendahuluan, pengembangan penerapan, dan juga penutup yang disampaikan oleh guru pada saat di kelas. Dan yang terakhir di sini ada post observasi. Nah, ini dilakukan setelah observasi di dalam kelas, di mana di sini supervisor tuh akan mengadakan wawancara dan diskusi dengan guru tentang kesan guru terhadap penampilannya. Lalu ada identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, serta gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan. Nah, model ini tuh bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Boleh di next. Nah, di sini ada jenis-jenis supervisi pendidikan ya. Yang pertama ada supervisi akademik, lalu ada supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Boleh. Nah, untuk supervisi akademik sendiri, ini merupakan serangkaian kegiatan seperti membimbing, memantau, dan menilai kemajuan guru dan akademik siswa untuk membantu mereka mencapai hasil yang optimal dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari supervisi akademik sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru, dan kegiatan yang dilakukan dalam supervisi akademik ini seperti observasi kelas, diskusi kelompok, pelatihan, dan penilaian kinerja guru. Lalu untuk supervisi administrasi sendiri, ini merupakan kegiatan supervisi yang menitikberatkan pada pengamatan supervisor terhadap aspek-aspek administrasi. Jadi di sini supervisor lebih ke mempertimbangkan dari aspek administrasinya dibanding dengan yang sebelumnya. Nah, untuk supervisi ini dapat meliputi pengawasan terhadap kegiatan administrasi sekolah, seperti pengelolaan keuangannya, lalu manajemen sumber daya manusia, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan administrasi. Nah, tujuan dari supervisi administrasi ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa administrasi sekolah berjalan dengan baik dan efektif, sehingga dapat mendukung terlaksananya pembelajaran dengan baik. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam supervisi ini juga mencakup administrasi, penilaian kerja, dan pelatihan. Nah, lalu di sini ada supervisi lembaga, di mana ini merupakan kegiatan pengamatan supervisor terhadap aspek-aspek yang berada di sentral lembaga pendidikan,
seperti pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Supervisi lembaga dapat membantu meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah. Nah, tujuan dari supervisi lembaga ini yang pertama itu untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, sehingga ini tuh dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan supervisi pendidikan ya di mana tantangan yang paling sering dihadapi ini kami mencakup 8 poin ya. Yang pertama itu adanya harapan yang rendah dari gurunya, lalu ada resistensi budaya, lalu ada isolasi guru, ada kurangnya kerja tim, adanya kekacauan kurikulum. Seperti yang kita tahu saat ini seringkali kurikulum itu berubah karena adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap hal-hal baru yang terjadi. Nah, di sini juga ada karena lemahnya antara mengajar dan penilaian. Jadi, antara sistem mengajar dan juga sistem penilaian itu ada ketidakseimbangan, sehingga ini bisa menjadi tantangan juga untuk supervisi pendidikan. Lalu ada juga misteri pemeringkatan kriteria, dan yang terakhir di sini ada ketidakfokusannya terhadap pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Susilawati yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, diperbolehkan dengan mengaktifkan tombol raise hand-nya serta menyebutkan nama dan asal kelompoknya. Oke, boleh untuk yang pertama kepada Anissa Febiani. Baik, terima kasih. Izin bertanya, saya Anissa Febiani dari kelompok 8. Bagaimana cara mengevaluasi hasil dari supervisi pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya boleh kepada Avita. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, saya dari kelompok 9. Menurut pendapat kalian, apakah supervisi pendidikan dapat menjamin peningkatan kualitas guru dan pembelajaran? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Avita. Selanjutnya boleh kepada Rahmanda. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Izin bertanya, sebelumnya saya Rahmanda dari kelompok 2. Izin bertanya, apa saja permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan supervisi di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Manda. Selanjutnya boleh Nanda Wulandari. Ya, terima kasih kepada kelompok 11. Apa yang menjadi sasaran pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya Maharlina. Baik, terima kasih. Saya Marlina dari kelompok 4, izin bertanya. Menurut kalian apa sih dampak dari adanya supervisi pendidikan bagi siswa, guru, dan sekolah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Maharlina. Selanjutnya boleh Vivi Alfiani. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Sebelumnya, perkenalkan saya Vivi Alfiani dari kelompok 1, izin bertanya, bagaimana supervisi pendidikan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vivi. Selanjutnya boleh Zahra Nur Kamila. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Perkenalkan, saya Zahra Nur Kamila dari kelompok 5.
izin bertanya, apakah dengan adanya kegiatan supervisi dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Itu saja, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kepada Zahra. Selanjutnya boleh Dwi Safira. Baik, terima kasih untuk kelompok 11. Perkenalkan saya Dwi Safira dari kelompok 3. Mengapa sih supervisi pendidikan di Indonesia secara umum belum memberikan dampak signifikan untuk peningkatan profesional guru sebagai profesi? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya boleh Abdul Rosad. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Perkenalkan saya Abdul Rosad dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana peran supervisor pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Terima kasih. Selanjutnya boleh Siva. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Saya Siva dari kelompok 10 izin bertanya. Pihak mana saja sih yang berperan aktif dalam kegiatan supervisi pendidikan? Terus tanggung jawab apa aja sih yang mereka dari tiap-tiap pihaknya? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Boleh selanjutnya yang terakhir itu Salsa. Baik, terima kasih. Saya Salsabila Saktianingrum dari kelompok 7 izin bertanya. Prinsip-prinsip apa saja yang perlu diperhatikan dalam supervisi pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya. Mungkin untuk pertanyaan yang akan dijawab pertama itu oleh rekan saya yaitu Susi. Kepada Susi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini kelompok 11 izin menjawab 3 pertanyaan ya. Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Vivi. Pertanyaannya itu, bagaimana supervisi pendidikan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan? Nah, di sini untuk supervisi pendidikan ini pastinya dapat dioptimalkan ya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini bisa melalui berbagai upaya. Nah, salah satunya itu ada supervisi guru. Nah, di mana supervisi ini tuh dilakukan agar guru itu dapat melakukan inovasi terhadap proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih kondusif, dan sesuai dengan harapan. Selain itu juga, supervisi pendidikan ini perlu melibatkan berbagai dukungan seperti dukungan dari kepala sekolah dan supervisi akademik kepala sekolah untuk memastikan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, peran dari supervisi pendidikan ini jelas sangat penting ya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, karena bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, baik yang berhubungan dengan input, proses, maupun output pendidikan. Nah, dengan demikian, supervisi pendidikan dapat menjadi sarana untuk memacu mutu pendidikan dan memastikan bahwa proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas. Seperti itu untuk Vivi, bagaimana? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Sudah cukup dipahami. Terima kasih, Susi. Baik, terima kasih kembali Vivi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari kelompok 8 yang diajukan oleh Anissa Febiani. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengevaluasi hasil supervisi pendidikan. Jadi caranya atau langkah-langkah evaluasi dari hasil supervisi pendidikan adalah yang pertama merumuskan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam evaluasi hasil supervisi pendidikan adalah merumuskan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini harus jelas dan terukur. Kemudian yang kedua, penyeleksi alat-alat evaluasi. Setelah tujuan evaluasi dirumuskan, langkah-langkah selanjutnya adalah menyeleksi alat-alat evaluasi. Alat-alat evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi. Setelah alat-alat evaluasi dipilih, langkah selanjutnya adalah menyusun alat evaluasi.
Alat-alat evaluasi ini harus disusun dengan baik dan sistematis. Yang keempat, menerapkan alat evaluasi. Langkah selanjutnya yaitu menerapkan alat evaluasi. Alat evaluasi ini harus diterapkan dengan tepat dan akurat. Yang kelima, mengolah hasil-hasil evaluasi. Setelah alat evaluasi diterapkan, langkah selanjutnya adalah mengolah hasil-hasil evaluasi. Hasil-hasil evaluasi ini harus diolah dengan baik dan benar. Langkah yang keenam, menyimpulkan hasil evaluasi. Langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil evaluasi. Kesimpulan dari hasil evaluasi ini harus dibuat dengan jelas dan tepat. Kemudian yang ketujuh, langkah yang ketujuh yaitu melakukan tindak lanjut atau follow up dari hasil-hasil evaluasi yang diperoleh. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan supervisi pendidikan. Oke, mungkin itu jawaban yang dapat saya jelaskan. Untuk Anissa, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Izin masuk sudah puas, Aurora. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin akan dijawab kembali oleh rekan saya, yaitu Susilawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Di sini saya memilih untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Abdul, di mana pertanyaannya itu bagaimanakah peran supervisor pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jelas di sini supervisor memiliki peran yang sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa peran dari supervisor. Yang pertama itu adalah berperan untuk mengkoordinasi program belajar mengajar, di mana supervisor bertanggung jawab untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan yang berbeda di antara guru-guru. Nah, sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Lalu peran yang kedua di sini adalah supervisor berperan sebagai pembimbing. Nah, karena supervisor ini bertanggung jawab untuk membimbing pertumbuhan dan perkembangan potensi guru, memastikan bahwa guru tersebut ini menggunakan metode pengajaran yang efektif dan memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan pendidikan yang beragam. Nah, lalu peran yang ketiga di sini adalah supervisor memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana supervisor ini memberikan umpan balik kepada guru untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajarannya. Nah, peran yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional dan teknis, di mana supervisi pendidikan ini kan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru. Tidak hanya guru, tapi juga ada kepala sekolah dan personel sekolah lainnya, agar proses pendidikan di sekolah dapat lebih berkualitas. Nah, ada peran yang kelima, yaitu supervisor berperan untuk mengembangkan kolaborasi. Karena di sini supervisor itu berperan sebagai pengkoordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator dalam meningkatkan kolaborasi antara guru kepada sekolah dan staf sekolah lainnya. Nah, di sini peran yang keenam yang terakhir adalah supervisor berperan untuk membantu guru dalam mengatasi berbagai kesulitan. Nah, karena di sini supervisi pendidikan juga bertujuan untuk membantu guru mengatasi berbagai kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh guru dalam proses pengajaran. Misalkan dalam mengatur waktu, mengelola sumber daya, dan juga mengatasi masalah disiplin siswa biasanya. Nah, di sini dari 6 poin ini udah menjelaskan betapa pentingnya peran dari supervisor pendidikan ini. Jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga memastikan bahwa proses pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.